Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang kami ucapkan kepada para ikhwan semua di Kaji Dego ini, kajian Klaten Kota, setiap Kamis malam, Jumat. Normalnya jam 8 malam. Tapi karena 2 bulan atau 3 bulan terakhir ini saya ada pengajian rutin juga, yaitu setiap Kamis ba'da maghrib di Masjid Jampi Ati, kajian kitab Jawahirul Bukhari. Seringnya selesai pengajian itu tahu-tahu sudah jam 8. Lalu OTW ke sini sekitar 15-20 menit, sampai sini setengah 9. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkahi waktu-waktu kita. Amin Allahumma amin. Kemudian pada kesempatan malam hari ini kita adalah pertemuan yang pertama. Kita kembali mengkaji kitab yang baru. Kali ini judulnya Himayatun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Janabat Tauhidi wa Tajwifu Manabi'is Syirki. Himayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid, terhadap kewibawaan tauhid, wa tajwifu manabi'is syirki, dan mengeringkan umbul-umbul kesyirikan. Manabi itu jamak dari manba'un. Manba' itu adalah mata air. Kalau di tempat kita namanya umbul. Tajwif itu dari jawwafa yujawwifu tajwif. Maknanya adalah mengeringkan, membuat jadi kering, kerontang. Penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid dan upaya untuk mengikis sumber-sumber kesyirikan. Tulisan Syekh Ahmad bin Utsman dan Syekh Adil bin Ali Asyhadi. Keduanya adalah profesor ilmu-ilmu Islam di Universitas Jami'atul Malik Saud bin Abdul Aziz, yang sudah punya kitabnya. Karena kan opsinya ada 2 kan. Opsi yang pertama apa? Mau ya. Opsi yang kedua ngapunten mau nyetak sendiri. Saya usul tambah opsi yang ketiga, ngapunten kula nek ngaji mboten nganggo kitab kok. Mungkin sudah ada yang nyetak sendiri ya, antum buka di halaman 5. Qala al-muallifu hafizahumallahu taala. Penulis ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau berdua, karena ditulis oleh dua orang. Dan ini bukan satu hal yang aneh, satu kitab ditulis oleh 2 orang. Ada kitab Sifat Saumin Nabi, karakteristik puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi dan Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Ada tafsir Al-Jalalain, tafsir 2 jalal, karena ditulis oleh 2 orang ulama, keduanya bernama Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Maka kitab tafsirnya disebut tafsir Jalalain. Itu biasa dipelajari di pondok-pondok pesantren. Adapun orang-orang yang sesat ya, mereka membuat tafsir jalan lain, yaitu jalan selain jalannya para ulama ahli sunnati wal jamaah. Bukan tafsir Jalalain tapi tafsir
jalan lain. Beliau berdua hafizahumallahu taala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sudah sering kita sampaikan bahwa memulai menulis kitab dengan bacaan basmalah ini merupakan sunanul anbiya, merupakan sunnahnya para nabi yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Kemudian terus dilakukan oleh para nabi sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memulai menulis kitab dengan basmalah itu merupakan metodologi Al-Qur'an, karena kitab suci Al-Qur'an itu juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya untuk apa? Untuk ngalap berkah, mengambil berkah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bismillahi aktubu wa bismillahi aqra'u wa bismillahi aqulu. Dengan menyebut nama Allah aku menulis kitab, dengan menyebut nama Allah aku membaca, dengan menyebut nama Allah aku makan dan minum. Artinya apa? Agar aktivitas menulisnya itu diberkahi, agar aktivitas membacanya diberkahi, agar aktivitas makan dan minumnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sampai-sampai ada satu hadis yang diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Kullu amrin dzibalin la yubda bil basmalati fahuwa abtar. Semua hal yang penting yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus. Tetapi bismillah ini kalau ditulis ya ditulis, tapi kalau dibaca sendiri. Ini kritik membangun, kritik yang sopan, kritik yang santun untuk para MC, Master of Ceremony, dan para pembawa acara, dan para pranoto adicara. Sumangga pepanggihan dalu punika itu hawiti sesarengan kanthi maos basmalah. Monggo kula dherekaken Bismillahirrahmanirrahim. Lan niku kleru. Jadi bismillahnya sendiri-sendiri dan tidak perlu dilakukan dengan berjamaah. Itu pun sebagian ulama yang lain mengatakan hadis tersebut hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus dari rahmat Allah. Itu pendapat yang benar, dia adalah hadis yang dhaif, yang lemah. Namun ada beberapa hadis yang lain yang menekankan kita untuk membaca bismillah ini pada waktu-waktu tertentu, di antaranya saat akan menyembelih, saat akan makan, minum, terus sebelum memasuki toilet, sebelum melepas baju dan celana, saat menutup pintu dan jendela rumah di malam hari, saat meletakkan ranting. Kalau antum punya wedang nggak punya tutup kan, karena mungkin hidup di hutan Amazon ya, antum meletakkan ranting itu di atas gelas membaca bismillah, maka syaitan tidak akan masuk. Al-waba ya, al-maradul muntashir juga tidak akan masuk ke dalam minuman dan makanan kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, sang penguasa, sang pengatur alam semesta. Alhamdu di situ, al di situ adalah alif lam lil istighraq. Alif lam yang fungsinya menenggelamkan, mencakup semua jenis pujian yang baik-baik, yang indah-indah, yang kecil, yang besar, selama itu baik, seluruhnya itu hanya milik Allah. Yang paling berhak mendapatkan pujian dengan seluruh jenis pujian adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rabbil alamin? Karena Allah adalah pencipta dan pengatur seluruh alam semesta. Wassalatu dan salawat, wassalamu serta salam ala khatimil anbiya'i wal mursalina, semoga terlimpah curahkan kepada penutupnya nabi dan rasul, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada keluarga beliau,
kepada seluruh sahabat beliau. Dan beberapa kali saya menyampaikan definisi al dengan bacaan panjang. Wa ala alihi itu artinya keluarga. Makna dari keluarga ini ada dua, makna yang khusus dan makna yang umum. Makna yang khusus adalah keluarga Nabi yang haram memakan harta sedekah. Dari Nabi, kemudian anak-anak beliau dan cucu-cucu beliau. Itu disebut keluarga Nabi dalam artian khusus. Kemudian ada keluarga Nabi dalam artian umum. Siapa mereka? Seluruh manusia yang mengikuti jejak-jejak, mengikuti sunnah-sunnah dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka disebut alun Nabi, keluarga Nabi. Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Sering saya sampaikan itu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api itu ditampakkan di waktu pagi dan sore hari, maknanya tidak mengenal henti. Wa yauma taqumus sa'ah, dan kelak saat hari kiamat sudah tiba, adkhilu ala fir'auna asyadal azab. Masukkan keluarga Fir'aun ke dalam azab yang pedih. Jadi ada dua jenis azab. Azab sebelum kiamat dan azab setelah kiamat. Azab sebelum kiamat adalah azab apa? Azab kubur. Jadi ayat ini menetapkan ada azab sebelum kiamat. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api ditampakkan kepada mereka pagi dan sore tanpa mengenal henti. Wa yauma taqumus sa'ah, dan nanti kalau hari kiamat sudah tiba, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Masukkan keluarga Fir'aun dalam azab yang pedih. Jadi setelah kiamat ada azab, sebelum kiamat juga ada azab. Sebelum kiamat yaitu azab kubur, setelah kiamat itu azab neraka. Maka dari itu Imam Ibnu Katsir saat menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, hadhil ayatu, ayat ini aslun kabirun, menjadi pondasi yang agung, fistidlali ahli sunnati wal jamaah, yang dipakai sebagai dalil oleh para pengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh para pengikut Nabi, fi ala isbati azabil qabri, di dalam menetapkan adanya azab kubur. Terus pertanyaannya adalah, setelah hari kiamat masukkan keluarga Fir'aun ke dalam azab yang pedih. Siapa itu keluarga Fir'aun yang diazab dengan azab yang pedih? Apakah istri beliau? Jawabannya iya apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena kok beliau? Rasanya gue beliau ya. Apakah istrinya dia? Karena istrinya Fir'aun itu menjadi salah satu wanita yang dijamin masuk surga. Istrinya Fir'aun itu mukminah, beriman, tidak mau ikut ajarannya Fir'aun. Rabbi bnili, ya Allah bangunkan untukku di sisimu ya rumah di surga. Itu doanya istri Fir'aun. Namanya siapa istri Fir'aun? Asiyah. Itu salah satu dari wanita yang dijamin masuk surga. Berarti istrinya Fir'aun itu keluarganya Fir'aun apa bukan? Saya tanya lagi ya. Mula aja ngantuk. Istrinya Fir'aun itu keluarga Fir'aun apa bukan? Kok utuh bang bojone? Kan istrinya. Istrinya antum itu keluarga antum apa bukan? Iya. Nah, istrinya Fir'aun keluarga Fir'aun apa bukan? Kenapa bukan? Ya dilihat dari sudut pandang mana dulu, Thomas. Dia istrinya Fir'aun secara apa namanya? Dari tinjauan apa? Tinjauan apa itu namanya? Status Facebook apa status? Secara sosial kemasyarakatan ya. Tinjauan sosial Asiyah ini merupakan istrinya Fir'aun. Tapi menurut Allah, menurut Nabi, menurut syariat Islam, istrinya Fir'aun itu bukan keluarga Fir'aun. Terus siapa keluarga Fir'aun yang diazab itu?
atba'u millati Fir'aun, para pengikut ajarannya Fir'aun meskipun tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Tapi kalau mengikuti ajarannya Fir'aun, menurut kitab suci Al-Quran, dia adalah keluarganya. Antum itu bukan anak dukun, bukan ponakane dukun, bukan cucunya dukun. Tapi kalau antum mengikuti ajaran dukun, antum itu keluarganya dukun. Kami keluarga besar Persatuan Dukun Nusantara, kan gitu loh. Pakai nama keluarga besar. Kami keluarga besar KJTiko, padahal keluarganya cilik. Apakah yang hadir di sini itu memiliki hubungan darah? Tidak. Tapi saat memiliki kesamaan akidah, maka mereka disebut keluarga. Kami keluarga besar Persatuan Pencopet Indonesia. Kenapa? Karena mereka satu ideologi. Maka disebut satu keluarga. Itu definisi keluarga secara umum. Maka siapa kalau begitu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, semua orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah keluarga Muhammad. Maka dari itu Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullahu taala di dalam kitab Syarah Usuli Sunnah, beliau menuliskan beberapa bait syair. Beliau berkata, alun nabiyyi hum atba'u millatihi. Keluarga Nabi itu mereka adalah pengikut milahnya Nabi. Man kana min ajamin wa min arabin. Sama saja. Apakah mereka itu orang ajam? Orang ajam itu orang non Arab. Kayak kita ini. Kita ini kan non Arab. Kita itu bukan keturunan bangsa Arab. Tapi mungkin ada di antara kita yang keturunan bangsa Arab. Loh, kok orang mancung? Jangan heran. Karena gen orang Arab itu sudah bercampur dengan penduduk lokal, terus sudah tumangkar tangkar, berganti generasi, sehingga gen mereka itu dikalahkan oleh gen lokal. Jadi ada orang Arab yang tidak mancung, yang tidak tinggi ya kecentet, ya. Seperti kita orang ini kulitnya sawo, mateng, rambutnya tidak keriting, sudah lurus, Pak. Terus ya ngeyelan. Itu biasa ada terjadi seperti itu, teman-teman. Yang mungkin pernah belajar ilmu genetik ya, atau ilmu DNA, itu tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Dan disebutkan di dalam dalil. Apa itu? Saya pernah baca kitabnya Al-Imam Ibnu Utsaimin, judulnya Syarhul Usul min Ilmil Usul. Saat Al-Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan dalil dari qiyas. Qiyas itu menganalogikan satu kasus dengan kasus yang lain. Dianalogikan apanya? Hukumnya. Kenapa kok hukumnya disamakan? Karena ada kesamaan illah. Taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Menyamakan kasus cabang dengan kasus pokok. Disamakan apanya? Hukumnya. Kenapa kok hukumnya disamakan? Karena ada kesamaan illah. Ada kesamaan illah. Seperti antum membawa misalnya sesuatu yang memabukkan, apapun wujudnya, misalnya berupa asap misalnya. Asap itu nanti diwujudkan dalam cairan vape. Berarti kalau antum menelan asap itu langsung geliang gitu, mabuk gitu. Maka meskipun Nabi itu tidak pernah menyebut hukum dari asap itu, tapi Nabi sudah memberikan apa? Rambu-rambu. Kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan haram. Apakah berupa asap, apakah cairan, ataukah makanan, apapun namanya. Topi miringkah itu, jenever, atau Manson, atau outlet 25, atau cem-ceman kadal, selama memabukkan maka hukumnya haram. Jadi hukum Manson belum ada di zaman Nabi. Itu dianalogikan dengan hukum khomer.
Itu namanya analogi. Dalilnya apa? Satu riwayat. Ada seorang sahabat sowan kepada Kanjeng Nabi. Dia itu peradul dan menuduh istrinya berzina. Kenapa? Karena dia putih. Sahabat lelaki ini putih. Seperti bule Eropa. Istrinya juga putih. Anaknya lahirnya hitam. Lalu dia mengadu kepada Nabi. Terus Nabi itu tidak langsung memberikan jawaban final ya. Beliau bertanya, apakah kamu pernah melihat onta? Pernah wahai Nabi. Ada onta yang warnanya merah? Ada. Terus onta merah ini kawin dengan onta merah? Iya ada Nabi. Pernah nggak anaknya itu coklat? Ada. Nah seperti itu kasus kamu. Bapaknya merah, ibunya merah, anaknya coklat. Bapak putih, ibu putih, anak ireng. Neng nek pelonteng ra mungkin. Kok kaya zebra. Iki menungso dulu tuh kewan. Kata Nabi, seperti itu kasus kamu. Terus Nabi memberikan keterangan, meskipun kamu putih, istrimu putih, kok anakmu hitam. Terkadang anak itu mewarisi gen dari simbah-simbahnya. Mungkin mbah buyutnya dulu ada yang hitam. Mungkin mbah tanggahnya, mbah warengnya, udek-udeknya, goprak sentenya, ya, tebok bosoknya, galih asemnya, dulu ada yang hitam. Mungkin kamu nggak tahu, kamu ora ketemu karo mbah buyutmu. Jadi antum itu jangan terlalu selektif. Saya putih, saya pengen nyari yang putih kok. Anakku yo ngen putih, ya orang karuan tuh. Kadang-kadang antum itu putih, bojone ireng malah anaknya putih. Atau malah anak ireng. Bisa jadi. Bisa jadi ngikut gen antum, bisa jadi ngikut gen istri, bisa jadi ngikut gennya simbah. Jadi nggak ada jaminan. Artinya apa? Nabi sedang menganalogikan kasus yang terjadi pada manusia dengan kasus yang terjadi pada onta. Nabi tidak menyamakan manusia dengan onta, bukan. Nabi sedang menyamakan apa? Hukumnya mungkin terjadi. Itu anak lahir dari ayah ibu yang berbeda warna kulitnya, sebagaimana onta juga lahir dari ayah ibu yang berbeda warna kulitnya. Itu disebut dengan apa? Kias atau analogi. Kok tangan kono to, Mang? Rembuk apa tadi saya? Apa? Oh iya, Arab dan non-Arab. Keluarga Nabi itu adalah pengikut ajaran Nabi, meskipun dia orang Ajam ataupun orang Arab. Bisa jadi yang kelihatannya tidak mancung ora kaya Arab ning jane keturunan Arab. Bisa jadi. Wong mbahne kakung dulu Arab kok. Kok putune kok orang Arab. Arab maklum jadinya. Karena dia ngambil gen dari mana? Dari mbah buyutnya, bukan ngambil gen dari bapaknya. Ada Pak. Sing Arab yang cedik itu enak Pak. Kecentet ada enggak? Ada. Aku weruh aku tahu jejer karo wong Arab kok malah dhuwur aku ya aku dadi rada ngene iki. Wah, ternyata aku luwih dhuwur tinimbang wong Arab. Wong Arab kecentet tapi. Laulam yakunil alu illa biqarabatihi la shallal musalli ala taghi Abi Lahab. Kata Syekh Al-Jibrin, seandainya kekerabatan dan kekeluargaan itu tidak dianggap kecuali hanya karena pertalian darah saja, seandainya yang disebut keluarga itu hanya disebabkan oleh pertalian darah saja, la shallal musalli ala taghi Abi Lahab, maka orang yang sholat itu dia bersolawat kepada seorang tauhid, yaitu Abu Lahab. Kalau yang dimaksud keluarga Nabi itu hanya yang punya hubungan darah dengan Nabi, maka setiap kali sholat kita mendoakan kebaikan untuk seorang tauhid, yaitu Abu Lahab. Karena kan kita di dalam sholat kita membaca doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkan salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Lah kalau yang disebut keluarga Muhammad itu hanya yang punya hubungan darah tok, maka berarti setiap sholat kita mendoakan seorang tauhid. Jadi definisi keluarga harus dirombak.
Keluarga itu adalah atba'u millati fulan, pengikut ajaran si fulan. Kalau pengikut ajaran Nabi, dia keluarga Nabi. Pengikut ajaran Fir'aun, dia keluarga Fir'aun. Pengikut ajaran dukun, maka dia keluarga dukun. Seperti itu makna keluarga. Amma ba'du, adapun setelahnya, faqad arsalallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Faqad, maka sungguh, arsala telah mengutus Allah itu rasulahu utusannya, Muhammadan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amarahu, dan Allah memerintahkannya bil balaghil mubin, untuk mengenal balagh, melakukan penyampaian al-mubin yang jelas. Melakukan apa? Penyampaian yang jelas. Apa yang disampaikan? Faqala lahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada utusannya, kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhar rasulu, wahai rasul, wahai utusan, wahai Muhammad, balligh, sampaikanlah ma, seluruh apa-apa, unzila, yang diturunkan, ilaika, kepada engkau, mir rabbika, dari Tuhanmu. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi untuk melakukan penyampaian yang jelas. Menyampaikan apa? Ma unzila ilaika mir rabbik, apa yang diturunkan kepada engkau dari Tuhanmu. Menurunkan apa berarti? Menyampaikan apa berarti? Yang diturunkan kepadamu oleh Tuhanmu. Apa itu? Wahyu. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu dengan penyampaian yang jelas, yang gamblang. Wa illam taf'al, apabila engkau tidak mau melakukannya, fama ballaghta risalatah, maka berarti engkau belum menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah ayat 67. Mungkin enggak Allah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan seluruh wahyu, seluruh kebaikan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian ada kebaikan, ada beberapa wahyu yang tidak disampaikan oleh Nabi? Mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Kalau antum mengatakan mungkin, berarti antum menuduh Nabi Muhammad itu berkhianat kepada Allah. Wong wis sudah disuruh untuk menyampaikan seluruh wahyu yang diturunkan. Kok antum melakukan tata cara ritual ibadah baru yang tidak disampaikan oleh Nabi? Berarti antum menuduh Nabi itu menyembunyikan wahyu. Antum menuduh Nabi Muhammad itu berkhianat kepada Allah. Dan tidak mungkin Nabi berkhianat. Artinya apa? Seluruh tata cara ibadah itu, ya sholat, ya berdoa, ya sujud, ya bersolawat, itu semuanya sudah disampaikan oleh Nabi. Kita tinggal mengikutinya saja. Makanya para ulama mengatakan minallahir risalah, dari Allah datangnya risalah Islam itu, syariat Islam itu. Wa 'alar rasulil balagh, kewajiban Rasul itu menyampaikan. Wa 'alaina taslim, dan kewajiban kita apa? Menerima apa adanya. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Tetapi sudah menjadi sunnatullah. Ya. Sesuatu itu kalau ada yang asli, mesti ada yang palsu. Emas asli ada enggak? Ada. Kenapa dinamakan emas asli? Karena ada emas yang palsu. Demikian pula agama, Pak. Semua agama itu begitu. Ada agama Nasrani yang asli, ada agama Nasrani yang palsu, ada agama Hindu yang asli, ada agama Hindu yang palsu. Demikian pula ada agama Islam yang asli, pakai short asli. Itu bahasa Arab itu. Asli itu bahasa Arab. Kalau ada Islam yang asli, ada juga Islam yang palsu. Bagaimana cara kita mendeteksi keberadaan agama-agama yang palsu itu? Ya tinggal dilihat sumbernya, dalilnya. Dari mana penukilan tata cara ibadah seperti itu?
Kalau tidak ada keterangannya dalam kitab suci Al-Quran, dalam ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya berarti itu apa? Berarti palsu. Berarti palsu. Kalau palsu, ojo mbok eloni, jangan diikuti. Begitu. Surat apa? Al-Maidah ayat 67. Faballaghar rasulu sallallahu alaihi wasallam al-balaghal mubina. Maka telah menyampaikan ar-rasulu, rasul itu, al-balaghal mubina, dengan penyampaian yang jelas, gamblang. Kata orang Jawa, gamblang wijang terang terwoco. Ora ana sing karempit, datan wonten ingkang karempit. Semuanya sudah jelas gamblang. Tapi kejelasan syariat Islam ini hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang ngaji. Orang-orang yang menuntut ilmu dengan metode apa? Ngajinya itu membaca kitab suci Al-Quran, membaca hadis Nabi sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kalau dia sudah melakukan itu, maka Islam itu jelas, Pak, gamblang wijang, terang seperti matahari di siang hari. Cuma ada orang-orang yang belajar Islam itu bukan dengan metodologi Al-Quran dan Sunnah. Pengajiannya istrinya dagelan, Pak. Arumi suwi wong senadyan marai sugih. Tetapi itu tidak disebut sebagai metodologi cara yang benar di dalam mempelajari agama Islam. Ada yang pengajiannya Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak mengikuti penafsirannya para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya keliru meneh. Kita tidak mengklaim kebenaran, tapi kita mengklaim metodologi. Inilah metode yang benar. Nah, pengen belajar Islam ya ngambil dari kitab sucinya, dari sabda nabinya. Antum pengen belajar agama Hindu, pelajari kitab suci Hindu, Pak. Bukan kok mempelajari Hindu berdasarkan katanya dan katanya, tidak bisa. Antum pengen belajar agama Buddha yang asli, maka antum harus mempelajari kitab sucinya. Dan Nabi, ada anak Nabi ini apa orang? Aku ya orang ngerti kok. Buddha itu anak Nabi ini apa orang? Hindu ada nabinya apa enggak? Saya kurang tahu. Ala kulli hal, itulah metode yang benar di dalam memahami, mempelajari suatu agama. Dan Nabi telah menjelaskan dengan gamblang. Wa awdahal hujjata, dan Nabi menerangkan hujjah, argumentasi dalil itu lil mustabsirin, bagi orang-orang yang mencari dalil dan mencari kebenaran. Meskipun awalnya antum ya tidak mengetahui kebenaran itu, tapi kalau sungguh-sungguh mempelajari Islam karena ingin mencari kebenaran, antum tidak fanatik kepada kelompok, tidak fanatik kepada guru, antum fanatiknya kepada dalil, ikhlas, insya Allah antum akan menemukan kebenaran itu. Karena Allah Ta'ala mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari jalan kami, maka akan kami tunjukkan kepada dia jalan kami. Syaratnya apa? Sungguh, upaya, usaha keras dan tidak fanatik. Antum semangat ngaji, ikut suatu sekte, ikut satu aliran, pokok itu yang bener. Lalu ketemu sama orang lain, ajaran sekte itu enggak bener. Loh, kok iso? Jadi dalilnya begini, kitab suci Al-Quran begini, hadisnya begini. Oh, ora iso. Pokoknya yang paling bener ya sekte ku iki, ustadku iki. Tapi dalilnya ini ora peduli kok aku. Lah, itu orang seperti itu tidak akan mencapai, tidak bisa menggapai kebenaran. Ya, karena dia sudah menutupi hatinya dengan apa? Sikap fanatisme tadi. Adapun al-mustabsirin, orang-orang yang mencari basirah. Basirah itu apa? Dalil. Makanya di dalam yang lain disebutkan kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Inilah jalanku,
Aku mengajak manusia untuk mengikuti Tuhanku ala basiratin dengan berdasarkan basirah, yaitu dalil. Dan Nabi menjelaskan syariat ini dengan gamblang kepada orang-orang yang mencari dalil dan mencari kebenaran. Wa bayyana lin-nasi usulad dini wa furu'ahu. Dan Nabi bayyana menjelaskan lin-nasi kepada manusia usulad din, pokok-pokok agama, wa furu'ahu dan cabang-cabangnya, aqaidahu wa ibadatihi wa muamalatihi. Nabi menjelaskan akidah dari Islam ini. Maka kita harus membaca kitab akidah, dan kitab yang kita baca ini merupakan kitab akidah. Buku-buku yang kita pelajari di Kaji Fiko itu hampir seluruhnya merupakan buku-buku akidah yang menerangkan keyakinan, kepercayaan, keimanan yang cocok dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan kesepakatan para sahabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menjelaskan pokok-pokok agama. Nabi menjelaskan cabang-cabangnya, menjelaskan akidah Islam, wa ibadatihi, dan Nabi juga menjelaskan apa? Tata cara ibadah di dalam Islam itu dengan detail, dengan rinci. Wa muamalatihi, dan Nabi juga menjelaskan apa? Muamalah. Apa muamalah? Ya, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Dijelaskan tata cara jual beli, dijelaskan bagaimana berakhlak, berperilaku di hadapan orang tua, bagaimana kita diperintahkan untuk menyayangi anak-anak kecil, jangan membentak mereka, ya, merusak psikologi mereka, nggak boleh. Bahkan kita harus menggunakan komunikasi ala-ala anak kecil, dan antum bersikap seperti anak kecil kalau sedang berhadapan dengan anak kecil. Meskipun antum tua, meskipun antum sudah 40 tahun, tapi kalau ngomong sama anak kecil, bersikaplah seperti anak kecil. Orang kok madang pa urung kowe? Nek urung ya jebuk ono, cek-cek ngono lho. Lulal guru bocah cacingan. Itu enggak boleh kayak gitu. Kayak ngomong karo wong tua. Maka kita berkomunikasi dengan anak kecil dengan gaya-gaya anak kecil. Tapi saya juga kurang ahli itu. Kan berlagak seperti anak kecil. Dedek. Kok tipe? Saya nggak bisa itu. Kak Erlan yang canggih ini. Kak Erlan, Kak Anas, terus Kak Mono. Kak siapa lagi nih? Kak Dwi, Kak Margono, Kak Rizal, dan kakak-kakak yang lain, kakak-kakak yang lain. Itu ada ilmunya, perlu untuk dipelajari. Kak Alim, Kak Janu. Saya itu ya beli makanan ya di warung diceluk Kak Irisi ya. Atas nama Kak Abul. Iya. Kak Abul. Batinku aku batin, cius miapahan. Nauzubillah min dzalik. Wong jenggoten ini diceluk Kak. Iya ta ki. Celuk Pak D ngono malah saya lebih respect ya. Sampai mana tadi? Ini dan itu fenomena kakek-kakek ini baru saya temui di era sekarang ini, era 2010 ke sini. Setahu saya 2010 ke sana itu enggak ada itu. Orang nyapa di toko kakek-kakek. Pak, Mbak, Mas. Ya itulah zaman ya. Mungkin karena saya terlalu terkungkung oleh masa lalu, ya belum siap menghadapi masa sekarang dan masa depan. Walam yatruk syai'an, dan beliau tidak meninggalkan sesuatu pun. Syai'an ini isim nakirah teman-teman. Kata para ulama, an-nakiratu fi siyaqin nafyi ta'um. Isim nakirah yang disebutkan dalam konteks kalimat negatif, maka dia memberi makna yang umum. Nabi tidak meninggalkan syai'an, sesuatu pun. Artinya apa? Ya semua yang bersifat sesuatu, tidak ada yang ditinggalkan oleh
Nabi berupa urusan agama ini. Tidak ada. Artinya apa? Seluruh agama ini dari A sampai Z seluruhnya sudah diterangkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang tercecer, tidak ada yang tersisa. Itu maknanya. Walam yatruk syai'an. Dan Nabi tidak meninggalkan sesuatu pun mimma yahtaju ilaihin nasu fi dinihim. Berupa apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia di dalam urusan agama mereka. Illa kecuali bayyanahu wa waddahahu. Kecuali Nabi menerangkannya dan kecuali Nabi menggamblangkannya. Atamma bayanin wa taudihin. Dengan penjelasan yang paling sempurna, dengan penggamblangan yang paling sempurna, sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad taraktukum 'alal baydha'i lailuha kanahariha, la yazighu 'anha ba'di illa halikun." Akhrajahu Ibnu Majah wa shahhahahu al-Albani. Nabi bersabda, "Qad taraktukum, aku telah meninggalkan kalian 'alal baydha'i, di atas keadaan yang putih bersih terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Jadi begini we padang jinglang, apalagi siangnya." Artinya apa? Kondisi ilmu keislaman itu terang benderang para jamaah. Tidak ada yang samar, tidak ada yang gelap, nggak ada. Aku meninggalkan kalian di atas keadaan yang putih, terang benderang, malamnya seperti siangnya. Bengi we padang apa nih? Siang. La yazighu anha, tidak ada yang menyimpang darinya. Dari apa? Dari al-baydha. Dari Islam yang terang benderang tadi. Ba'di la yazighu anha ba'di, tidak ada yang menyimpang darinya setelahku illa kecuali halikun, dia akan celaka. Tidak ada seorang pun yang menyimpang dari ajaranku yang terang benderang itu, melainkan dia pasti akan celaka. Di dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu terang benderang jelas, gamblang wijang. Yang haram juga terang benderang jelas, tidak ada yang samar. Gitu. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi kita untuk menyampaikan Islam secara keseluruhan, dan Nabi telah melakukannya. Atamma bayanin wa taudih, dengan penjelasan yang paling sempurna, paling jelas, paling gamblang. Maka kalau ada orang-orang berusaha menambahi Islam ini yang sebelumnya nggak ada, diada-adakan, maka dia masuk kategori orang yang yazighu anha, menyimpang dari al-baydha yang terang benderang tadi. Maka dia akan mengalami apa? Illa halikun, kecuali dia pasti akan celaka, binasa. Binasanya di mana? Di akhirat kelak. Wa qad hadiyatil aqidatu wat tauhid bin nasibil akbari min da'watihi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad, dan sungguh hadiyat, ya, telah mendapatkan jatah al-aqidatu, akidah, wat tauhidu, dan tauhid, bin nasibil akbar, dengan jatah yang paling gede, jatah yang paling besar, min da'watihi, dari dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ngajari sholat, Nabi ngajari zakat, Nabi ngajari puasa, Nabi ngajari akidah, Nabi ngajari tauhid. Dari sekian banyak ajaran Islam itu, yang paling sering, yang paling gede, yang paling mendapatkan perhatian Nabi, yang paling sering disampaikan oleh Nabi adalah apa? Akidah dan tauhid. Maka aneh 1000 kali aneh, sayang 1000 kali sayang. Jika ada seorang da'i ilallah, apalagi menyematkan dirinya kepada ahli sunnati wal jamaah, justru antipati kepada dakwah tauhid, itu aneh. Kenapa? Karena dia merasa takut, urung wayai masyarakat saya mengenal tauhid.
Karena masyarakat saya rusak. Ketahuilah bahwa masyarakat paling rusak itu adalah masyarakatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, Nabi memulai dakwahnya dengan tauhid. Nanti orang-orang lari. Sama. Nabi juga pertama kali menyuarakan tauhid, orang-orang pada lari, mencaci maki Nabi, menghina Nabi. Tapi yakinlah, ya, caci maki itu, orang-orang yang lari itu merupakan ujian Allah untuk kita semua. Kita konsisten enggak menyuarakan tauhid dan menyerukan tauhid ini? Kalau kita konsisten, maka Allah akan tolong. Kalau Allah sudah menolong, los mak dekengane pusat, udu dekengane BRI itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Dan Allahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janji. Nabi Muhammad itu waduh 10 tahun, Pak. Dihina, dilempari batu, gerujuki letong. Sujud itu didublak pakai berodote unta, bayangkan. Antum pernah menyuarakan dakwah tauhid khutbah Jumat itu ngisi tauhid pas Jumatan diberui berodot sapi gitu. Sing kaya anduk-anduk kan. Babat. Nanti kebak letong. Dan Nabi sabar. Antum pernah ngisi pengajian dipataki watu sampai berdarah-darah seperti Nabi? Enggak. Tapi kenapa kita lebih pengecut dibandingkan Nabi, padahal ya, ujian dan cobaan yang kita alami sangat remeh sekali. Hanya karena takut ditinggalkan jamaah. Setelah ini nek ana jamaah kaji iku saya gelem mangkatnya gua aku pengajiane tau kete moh. Ya aja mangkat ra apa-apa. Untuk mangkat itu ya. Oh yo nek udan biasanya yo ra mangkat iku. Dadak gawe pengumuman barang. Mulai sekarang saya tidak akan ora apa-apa. Nek perlu mbok cara mangkat kabeh ra apa-apa. Jamaah kaji iku ora usah mangkat neh pengajian. Ora apa-apa. Seandainya jamaah ini habis ya wis lah. Wis gimana? Ya wis. Nabi kan juga begitu. Di Mekah enggak ada yang menyambut, ya wis. Nabi pindah ke Thaif, di Thaif Nabi malah dilempari batu, ya wis, apalagi. Nabi disuruh berhenti, tak kasih duit, tak kasih istri cantik, tak kasih jabatan, kami angkat kau jadi raja, tapi tolong hentikan dakwah tauhidmu. Kata Nabi, kalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku menghentikan dakwah tauhid ini, tidak akan aku tinggalkan sampai aku mati di atas jalan tauhid itu. Maka hasilnya bisa kita nikmati sekarang ini. Ya, kita bisa mengenal Allah, ibadah yang benar. Kita tidak menghambakan diri kepada benda-benda mati, dukun, jimat, pawang udan, apalagi pesugihan. Kita tidak melakukan tatoyur, kita tidak mengenal angka sial, dan kita ingin keluarga kita selamat seperti kita. Maka sampaikan tauhid ini, ikhwan, dengan cara yang baik, sopan santun, lemah lembut. Kita meniti jalan keselamatan. Kita juga ingin orang-orang kita sayangi itu selamat. Kita ingin umat kita selamat. Kita ingin jamaah kita selamat. Meskipun awalnya masih kita dibenci. Ya. Banyak orang itu mencintai tapi dia dibenci. Kenapa? Orang yang membenci kita belum mengetahui tulusnya cinta kita. Tulus betapa sayangnya kita kepada mereka. Begitu. Dan tugas kita menjelaskan dan terus eksis. Maka Allah akan menurunkan apa? Pertolongannya. Maka sebelum Nabi wafat, Nabi sudah mampu menaklukkan kota Mekah. Istilahnya simbah-simbah kita, menang tanpa ngaso lagi. Nabi mengalahkan tanpa merendahkan mereka berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah tauhid dan akidah ini mendapatkan porsi paling besar di dalam dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad dhalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senantiasa 13 sanatan dalam kurun waktu 13 tahun di Makkah, di kota suci Makkah, yad'u ila tauhid, menyeru manusia kepada tauhid. 13 tahun beliau menghadapi masyarakat paling jahiliyah di muka bumi. Kalau punya anak wanita, kubur hidup-hidup. Minumannya tiap hari khomer. Ada kesulitan, minta tolong kepada Uzza, kepada Lata. Luar biasa. Di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala.
yang diibadahi. Itu masyarakat jahiliyahnya luar biasa. Kalau menikah, wanita Arab itu di era Nabi sebelum Islam datang, wanita menikah itu cukup menancapkan bendera. Ini keterangan Aisyah Ummul Mukminin. Maka setiap lelaki yang melihat bendera itu, dia kumpul kebu dengan wanita itu. Selesai pergi, lelaki kedua, ada bendera, kumpul kebu. Dan si wanita ini nggak boleh menolak lelaki manapun yang mau kumpul kebu kepada dia selama dia masih menancapkan bendera. Nanti kalau sudah 10, bendera dicabut. Sudah kumpul kebu dengan 10 lelaki, bendera dicabut. Setelah dia hamil, ditunggu lahir. Begitu lahir, dibawa ke dukun. Dukun nanti bertanya, Mbak, kemarin kumpul kebunnya sama siapa aja? Si Fulan, si Fulan, si Fulan, si Bejo, si Paijo. Panggil semua ke 10 orang. 10 orang dipanggil menghadap. Lalu dukun ngelihat bayinya ini. Hasil kumpul apa? Kebu ini. Menurut saya, bapaknya bayi ini adalah Paijo. Maka Paijo ini harus jadi suaminya. Terus yang 9 orang itu ngapain? Los. Tanpa ada tanggung jawab apa-apa. Itu model pernikahan orang-orang jahiliyah. Dan Nabi hidup di tengah mereka. Bayangkan, apa yang didakwakan oleh Nabi? Mari kita berbakti, kita sedekah, kita sholat, apa begitu? Enggak, 13 tahun Nabi mengajak manusia kepada tauhid. Teman-teman sekalian, dan orang yang berhijrah ini dikarenakan faktor tauhid, itulah yang akan menggerakkan dia. Dia berbeda dari orang lain. Tapi kalau orang simpati kepada Islam gara-gara dermawannya, gara-gara ininya, dan dia nggak ngerti tauhid, itu biasanya mudah apa? Mudah goyah. Bukan berarti ilmu Islam yang lain tidak penting, tetapi an-nasibul akbar, porsi terbesar itu adalah dakwah tauhid yang menjadi prioritas pertama dan pertama. Apakah tidak boleh kita ngajari fikih? Boleh. Ngajari keharmonisan rumah tangga? Boleh. Tapi sisipkanlah materi-materi tauhid. Wa bayyana usulahu, Nabi menjelaskan pokok-pokok tauhid. Walawazimahu, Nabi menjelaskan konsekuensi dari tauhid. Wa syurutahu, Nabi menjelaskan syarat-syarat tauhid. Wa nawaqidahu, dan Nabi menjelaskan apa? Pembatal-pembatal tauhid. Dan baru saja kemarin kita mengkhatamkan kitab pembatal keislaman. Itu pembatal itu semuanya terambil dari ayat, terambil dari sabda Nabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengada-ada. Dan nanti menjadi saksi hidup itu. Setiap poin dari pembatal keislaman yang kita baca, semuanya ada dalilnya. Arab anggap Wahabi ya karepmu. Apalagi saya ini sudah dapat gelar baru, Wahabi Jowo katanya. Singkatannya Wawo. Awas ada sekte Wawo. Apa neh ya. Wa yanha 'anil syirki wa wasailahu wa wasailihi afwan. Dan Nabi melarang dari kesyirikan dan melarang dari wasailihi, sarana-sarana yang bisa mengantarkan, menjerumuskan seseorang kepada syirik. Meskipun sarana itu belum mencapai derajat syirik, tapi dia mengantarkan pada kesyirikan, menjadi pemicu kesyirikan. Sing dilarang itu dumung asam urate, tapi pemicu asam urate ya dilarang. Contohnya kacang, santen, apa nih? Daging merah, seafood. Apa ora itu? Sing itu apa? Ya sego. Terus apa lagi? Hah? Buah-buahan, bukan duren ya. Buah-buahannya ya bahasanya duet, terus apa kesemek, talok, tebu sehat, bluluk barangnya. Wa fil Madinati aidan istamarra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ad-da'wati ila at-tauhid wa himayati janabihi. Wa fil Madinati, dan juga saat beliau sudah berpindah ke kota Madinah pula, istamarran nabiyyu, Nabi terus eksis, Pak. Istiqomah. Terus fi da'wati ila tauhid, mengajak manusia kepada tauhid, wa himayati janabihi, dan Nabi, ini perhatikan baik-baik,
Dan Nabi senantiasa menjaga kewibawaan dakwah tauhid ini. Segala hal yang bisa mengurangi kadar keagungan tauhid akan dilarang oleh Nabi. Tauhid ini harus benar-benar menjadi satu hal yang paling penting dalam hidup kita, paling urgent dalam hidup kita. Nabi senantiasa menjaga kewibawaan tauhid. Wa nahya 'anil syirki wa wasailihi, dan Nabi melarang dari kesyirikan dan melarang dari seluruh sarana-sarana yang bisa mengantarkan seseorang kepada syirik. Contohnya apa? Sarananya tidak syirik loh, tapi bisa mengantarkan orang kepada kesyirikan. Contohnya apa? Sholat di kuburan. Sholat di kuburan itu syirik apa enggak? Enggak. Tapi kalau kita melakukan itu rentan kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, kalau antum sholatnya itu niatnya mendekatkan diri kepada si mayit, lah itu kekufuran itu. Tapi kalau antum sholat di kuburan, saya meyakini kalau sholat di kuburan wali ini maka pahalanya lebih besar. Itu bukan syirik, Pak. Itu bid'ah. Tapi itu bisa menjerumuskan seseorang kepada syirik. Contoh lagi apa? Membuat patung seorang tokoh orang soleh. Itu misalnya apa ya? Ketua KJP sekarang siapa tuh? Siapa? Mas Topik. Mas Topik ini dia wali loh. Ini ketua KJP yang pertama. Ini Hokage-nya KJP. Hokage-nya KJP. Wah, sekarang dia sudah meninggal dunia. Mari kita bikin patung. Itu bikin patung itu syirik apa enggak? Enggak. Tapi itu dilarang oleh Nabi. Kalau dilarang hukumnya haram. Dia dilarang, dia haram bukan karena dia syirik, karena dia mengantarkan seseorang pada kesyirikan. Lama-kelamaan generasi pembuat patung Hokage tadi mati. Terus muncul generasi berikutnya, baru dia menyembah kepada patung. Nah, jadi Nabi itu melarang kesyirikan dan melarang hal-hal yang bisa menjadi sarana kesyirikan. Hatta intaqala ila ar-rafiqil a'la, sampai Nabi itu berpindah ke ar-rafiqil a'la. Maknanya sampai Nabi wafat, terus beliau mendakwahkan tauhid. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wa qad nadhara Allah subhanahu wa ta'ala hina idzin ila ahli al-ardi. Sungguh Allah telah melihat ketika itu kepada penduduk bumi. Famaqatahum ma'arabahum wa ajamahum ila baqaya ala atharin min dinin sahih. Fa'aghatha Allah bihil bilada wal ibada wa kashafa bihi tilka dhulama wa ahya bihil khaliqata ba'dal maut. Famaqatahum arabahum wa ajamahum. Dan Allah melihat orang Arabnya maupun orang ajamnya, menjadikan mereka celaka. Illa baqaya ala atharin min dinin sahih, kecuali sisa-sisa sedikit manusia yang berjalan di atas jejak-jejak agama yang sahih. Jadi mayoritas penduduk bumi itu melakukan kesyirikan, kecuali tersisa sedikit. Fa'aghathallahu bihil bilada wal ibada, maka Allah menyelamatkan bihi, melalui perantara dakwah tauhid yang diusung oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyelamatkan apa? Al bilada, negeri-negeri, wal ibadah, dan hamba-hamba. Wa kashafa bihi tilka dhulama, dan Allah menyingkap melalui perantara dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi. Allah menyingkap apa? Tilka dhulama, kegelapan itu, yaitu kegelapan syirik. Manusia menghambakan diri kepada makhluk, menghambakan diri kepada benda-benda mati. Wa ahya bihil khaliqata ba'dal maut, dan Allah menghidupkan makhluk setelah kematiannya. Itu teman-teman yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Meskipun belum selesai ucapan beliau, tapi kalau dilanjutkan dawa tenang sampai halaman 7. Insya Allah kita akan melanjutkan membaca kitab ini pada pertemuan berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan ini, kira nggak ada, Mas?
Apakah boleh jual beli saham atau beli sukuk? Jazakallahu khairan. Saya kurang begitu mengerti alur saham, alur sukuk itu seperti apa. Jadi saya tidak berani ngomong dan tidak berani memutusi. Nah, Ustadz Ami insya Allah yang lebih ngerti tentang alur dan hukumnya. Nanti bisa ditanyakan, beliau ada kajian rutin kan Kemis di pesantren gratis teladan. Saya menemukan uang 50.000 di jalan. Konon di jalan itu pernah ada yang jatuh sampai meninggal. Terus ditaburi uang dan kembang. Apa saya lakukan dan uang tersebut? Gunakan. Itu namanya uang sesajen. Biasanya ada uang, ada kembang, ada beras, ada telur. Apalagi kalau telurnya sekintal, antum ambil. Yang haram dimanfaatkan itu adalah sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada uang sesajen Pak, 50 juta sak kepok jupuan Pak. Nek kowe mau gak aku. Jika seseorang setelah mengaji baru tahu ternyata dulu pernah melakukan pembatal keislaman, apakah orang tersebut harus bersyahadat lagi dengan disaksikan 2 orang? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak tahu, jahil. Dan hukum di dalam Islam itu baru berlaku kalau seseorang sudah tahu. Masalahnya kalau sampai mati tidak tahu, itu bukan orang tidak tahu, orang yang tidak mau tahu. Al-i'radu 'anid din, berpaling dari agama, termasuk pembatalan keislaman. La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Enggak pernah mau cari tahu tentang Islam dan tidak pernah mengamalkan ajaran Islam sepanjang hidupnya. Itu bukan orang enggak tahu, itu orang yang tidak mau tahu. Tapi kalau orang benar-benar tidak tahu, setelah dia mencari tahu dalil, oh ternyata kemarin pembatal keislaman, antum tidak perlu mengucap syahadat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan tidaklah kami menimpakan azab sampai kami mengutus rasul. Mengutus rasul itu bukan berarti Nabi Muhammad sudah diutus maka semua sudah dijamin ngerti, bukan begitu. Mengutus rasul itu maksudnya sampai ilmu kepada personal orang-orang ini. Ya. Kalau cukup diutus Nabi sudah tegak hujah, bagaimana nasibnya orang-orang yang memang benar-benar nggak tahu, atau orang-orang yang ada hidup di pedalaman sana? Jadi maksud dari mengutus rasul ini bukan berarti Nabi Muhammad diutus terus tegak hujah, bukan. Tapi tegaknya hujah kepada masing-masing orang. Kalau belum ngerti dia tidak kafir. Apa ini? Katuh, apa katuh? Lewat media santet bisa membuat orang yang disantet meninggal. Kok bisa Ustaz? Bukankah hidup mati kuasa Allah? Orang yang menyantet itu punyakah kelebihan? Saiki ngene lho Mas. Uang ini dibeleh mati apa ora? Hah? Aku takon becah iki. Orang manusia kalau disembelih mati apa enggak? Terus ini wong takon, kok bisa? Yang menghidupkan mati kan Allah. Itu rak pitakonan horor kok ngono kuwi. Bener, Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Tetapi di dunia ini Allah menetapkan hukum apa? Kausalitas. Hukum sebab akibat. Nggih. Dikepruk batako sirahe ya mati. Lah kok iso? Wong sing mati ini kan Gusti Allah. Ya pitakonan aneh. Ada hukum kausalitas, ada hukum sebab akibat, dan syariat kita menetapkan orang itu bisa mati karena disantet. Itu ada dalilnya, Pak. Ada dalilnya. Bahkan keimanan kita terhadap sihir itu, ini kayaknya ini jamaah baru ini. Karena kita sudah menyelesaikan, Mas. Nanti antum bisa murojaah lagi di YouTube ya. Rekaman kitab sihir gitu. Sudah selesai kita. Berbulan-bulan itu. Kita selesai membaca kitab As-Sihru Khataruhu At-Tahassunu minhu kaifiyatu halihi. Sihir, bahayanya, cara membentengi diri dan cara mengobatinya. Lalu sudah dijelaskan. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Ya karena Allah menginginkan itu. Ada juga orang menyantet yang disantet nggak mati. Kok gagal? Ya sama. Ada nggak gagal menyembelih sapi-sapinya nggak mati? Ada apa enggak? Ada jagali bengok. Ada juga tukang santet bengi ono. Tukang santet ajaran.
Maca mantrae salah. Santet ini murahan ya. Selawe ewu jaluk mati ni wong ora modal. Untuk kasus dua orang yang melewati sebuah tempat, kemudian salah satu orang mempersembahkan lalat kepada raja. Apakah ketakutan orang tersebut termasuk tercela? Mempersembahkan lalat kepada raja. Saya sudah menerangkan itu beberapa waktu yang lalu. Itu kasus ini teman-teman. Orang yang dipaksa melakukan kekafiran. Kalau nggak mau kafir tak bunuh. Tapi dia tetap tidak mau melakukan kekafiran, tetap tidak mau pasang sesajen, dia dibunuh lalu masuk surga. Nah orang yang pertama, kamu kalau nggak mau pasang sesajen, tak bunuh. Lalu dia melakukan sesajen. Terus dia selamat. Tapi disebutkan dia itu masuk ke dalam neraka. Padahal dia ancam bunuh. Iya. Ini kejadian umat-umat terdahulu. Kalau untuk umat Muhammad sudah ada dalil baru. Dalil yang berbicara tentang kasusnya siapa? Ammar bin Yasir. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa melakukan kekufuran sementara hatinya tetap tenang dalam keimanan. Dipaksa kalau nggak mau akan dibunuh. Itu baru boleh untuk melakukan kekufuran. Nek gur karena takut, pekewuh, itu tidak menjadi udzur. Karena Abu Thalib juga pekewuh, takut. Dia diminta oleh Nabi saat sakaratul maut, ya ammi kul kalimatan uhajulaka baha indallah. Baik Pak Cilik, katakan syahadat supaya aku bisa mintakan tolong untukmu kelak di hadapan Allah. Kata Abu Thalib apa? Saya pekewuh, saya takut. Laulal malamatu wala hidaru masabbatin laqabiltu bidzalika samhan mubin. Saya tahu ajaran Muhammad itu benar. Aku ngerti le ponak aku, ajaranmu itu benar. Tapi saya takut dengan masyarakat saya. Saya pekemu. Jadi saya nggak bisa menuruti ucapanmu. Jadi Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Antum juga sama. Kalau antum melakukan kekufuran menggoro-goro pekemu, ya antum mengikuti jejaknya Abu Thalib. Kecuali antum dikalungi celurit, ayo kelemasan sesajen por. Nek ra tak gretel kowe. Gitu. Delalah antum bisa berkelit, gretel mbok jalut atau gretel dhisik. Kowe arep gretel aku tak gretel dhewe kowe gitu. Ukur halusinasi saya gitu. Oh mesti ngene kok arep ngerayah itu ngerayah. Kalau antum melakukan kekufuran karena sudah diancam bunuh, baru enggak apa-apa, tidak tercela. Tapi nek mung takut kok digerenengi takut itu ketakutan yang tidak beralasan. Apa hukum orang sewa tanah bangunan tanpa sepengetahuan pemilik? Nyolong. Wong nyewa kok tanpa sepengetahuan pemilik ini piye? Bagaimana menyikapi ketika khutbah Jumat ada kotak infak yang digeser-geser atau dikelilingkan? Itu tanggung jawab takmir, Pak. Tanggung jawab pengurus masjid. Antum aja etok-etok turu. Nanti dijawil kotak. Jangan membuat keributan. Disodori kotak ya antum sodorkan. Terus gimana? Antum kan bukan pengurus itu. Antum tidak bertanggung jawab. Seperti saat antum naik bis, anything sopirnya nyetel dangdut. Antum dosa apa enggak? Aku takon lho cah iki. Dosa enggak antum? Enggak. Antum mlebu pasar, nang pasar ngomong nyetel dangdut. Dosa enggak antum? Kalau antum dosa ya aja ning pasar. Antum tidak berdosa. Terus antum naik pesawat ikhtilat lenang wedok ngono kuwi. Campur baur laki perempuan di dalam satu ruangan yang tidak ada hijabnya. Antum naik pesawat itu. Ikhtilat. Antum dosa apa enggak? Aku tekon lho iki. Hah? Antum dosa apa tidak? Ya didelok nek antum pesawate ndekmu dhewe ya. Wajib antum pasang hijab. Iki pesawatku. Pesawat apa? Telepon. Bukan pesawat. Maksudnya pesawat terbang ini milik saya. Saya orang kaya, saya punya pesawat. Tak kasih hijab. Yang putri di belakang, yang cowok di depan dipisah dengan hijab. Nah itu pesawatnya antum monggo. Antum ning kono penumpang arep ngamuk-ngamuk. Gak bisa saya menerima istilah seperti ini di dalam pesawat. Ya dijorok nih antum. Ya udah kamu turun sini aja.
Jadi kalau ada kotak-kotak yang muter-muter itu, toh yang menentukan itu, yang berbuat kebijakan bukan antum. Negara kita, misalnya menetapkan untuk mengambil pinjaman riba ke Cina sana. Kita sebagai rakyat dosa nggak kita? Ning kuwi utangane riba kuwi tinggal gawe jalan tol, antum lewat situ boleh nggak? Boleh, antum dosa orang? Enggak lah, yang dosa ya sana pemegang kebijakan. Jadi aja mbak gawe ruwet dul, uripmu dul. Santai wae los. Menyikapi ketika khotbah wis bin. Saya punya channel YouTube, saya juga punya. Yang sudah mendapatkan pendapatan dari YouTube. Apakah uang dari YouTube halal, Ustaz? Setahu saya itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu kan namanya monetis ya. Menyalakan monetis ya. Kita dapat duit itu dari mana tuh? Dari iklan. Kalau iklan yang muncul di YouTube antum itu, iklan yang mengumbar aurat, terus antum dapat fee, dapat cuan, dapat duit, dapat kucuran dana dari iklan yang mengumbar aurat itu, ya antum nanggung dosa. Kecuali antum bisa menyeleksi iklan-iklan yang muncul itu. Saya juga punya akun YouTube, Yohan. Kalau kita mau ngambil duitnya bisa, tapi nggak kita ambil, tidak kita nyalakan apa? Monetisnya. Kenapa ya? Karena iklannya macam-macam, aduh. Buka aurat, iklannya nganggo musik, nganggo dangdut, ya kan? Dan kita kecuali antum bisa matur sama YouTube. Okay. Pak YouTube, ini video kula purun, boleh dikasih iklan, tapi tolong iklannya yang syar'i. Ya gimana mas? Nggak pakai musik, jangan menampilkan wanita. Lah kuwi iklan apa kuwi? Sego pecel. Kalau antum bisa itu halal, nggak apa-apa. Tapi kalau iklan yang muncul itu campur baur, memang nggak boleh kita menerima apa? Duit dari hasil apa? Menampakkan aurat dan berisi kemaksiatan. Wah yo, eman-eman ya wis pasangan rapok. Masing-masing kita itu hanya mempertanggungjawabkan diri kita sendiri. Antum mau pasang monggo, nggak pasang ya monggo. Tugas saya kan menjawab tuh dengan dalil. Dalilnya mana Ustaz? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Saya punya usaha membuat snack. Apa boleh melayani pembuatan snack untuk acara tahlilan yasinan? Hukum asalnya tidak boleh. Nabi mengatakan man awa muhdisan fa'alaihi ghadabun minallah. Barang siapa melindungi ahli bid'ah, menyokong mereka, menolong mereka, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah. Mula, makanya saya kasih tahu mula. Kalau antum dipeseni snack rasa tekon, Pak niki kula ajeng pesen snack 1000 ajeng kanggo hop, rasa ngomong ajeng kanggo. Langsung saya bikinkan transfer semene, rasa ngomong nek cukup kayak mulih kono. Itu aman, Pak. Dadak nelesih. Iki arti apa? Acara apa? Ora perlu menyusahkan diri sendiri. Paham enggak? Ngono kuwi. Pokoknya dilarang menyebutkan hajat ngono. Menerima pesanan, ya, tidak menerima apa? Curhatan gitu. Sebagian kita ning sing horor. Lalu tinggu apa tuh arti gua apa? Kok gitu kowe kok kayak rewel kayak wong Yahudi. Malah merepotkan diri sendiri. Yahudi itu orang-orang Bani Israel itu memiliki sifat khusus, suka bertanya. Satratu masailihim. Kok kayak reject kata orang Jawa. Ya. Kan ceritanya ada orang mati di era Nabi Musa itu. Ada orang mati bersimbah darah. Enggak ketahuan siapa yang membunuhnya. Lalu masyarakat saling tuduh sing mateni kowe, ora sing mateni kowe, enggak ketahuan. Terus mereka sowan kepada Nabi Musa. Disebutkan di dalam tafsir At-Tabari saat menafsirkan ayat di dalam surat Al-Baqarah tentang apa? Tentang perintah menyembelih sapi itu. Lalu Nabi Musa dimintai tolong, mintakan keputusan kepada Allah untuk mengetahui siapa yang membunuh mayat ini. Lalu Nabi Musa menerima perintah dari Allah untuk supaya orang-orang ini menyembelih sapi. Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi. Kalau mereka segera menyembelih sapi, selesai urusannya, Pak. Landa tak takon.
Sapine sing kepiye? Katanya. Warnanya yang kuning. Kuningnya iki kuningnya piye? Kuning tua apa kuning enom apa kuning selamur-selamur? Kuningi sing sedang tasurun nadhirin, yang orang melihatnya menjadi suka. Lah kuwi sapine wis sing tau manak apa urung? Ngono bareng tekone wong Yahudi kuwi. Sing rong tau manak, sing rong tau digunakake kanggo membajak sawah. Ora ruwet. Akhirnya karena mereka tanya, endingnya apa? Enggak ada, kami susah mendapatkan sapi dengan kriteria seperti itu. Itu karakter Yahudi ngono kuwi. Dadi antu nek dipeseni senek iki rasah kakean lambe. Hub stop tak garapi. Transfer dulu gitu. Itu malah penak. Asal takon-takon bareng. Malah membuat diri sendiri jadi repot. Endingnya setelah sapi dipotong, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengambil tulang yang paling besar, terus dipukulkan tulang itu kepada orang yang mati tadi. Puk! Atas izin Allah, orang yang mati tadi hidup lagi. Dan memberitahu manusia, si fulan itu yang membunuh saya. Dia itu, dia kemarin membunuh saya. Terus setelah ngasih tahu, orang ini mati lagi. Itu tafsir dari apa? Surat Al-Baqarah. Jadi jangan kebanyakan ane wong tuku langsung didoli ngono wae. Kok tuku kambil dengaran akeh men nggo apa to Mas? Ajeng dingge sesajen. Oh ora sida nyun sewu. Ilang rezekimu. Padahal pesen sak truk. Ternyata tok dinggo sesajen. Aku ora ngerti kok. Kan gitu. Ning nek kebacut ngerti dikandani wong kuwi pesen sak truk, arep dinggo sesajen. Kowe mau kok dadak ngomongi ngopo? Jadi ada ustaz kita itu, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, rahimahullahu taala. Wa askanahu fasiha jannatihi. Amin Allahumma. Beliau pengajian itu Ustaz Yazid ditanya oleh seorang anggota BEM. Ustaz, saya itu besok tanggal sekian hari ini jam ini mendapat apa? Undangan untuk manggung. Ngeband di kota besar, gajinya gede gitu. Apa hukum musik itu Ustaz? Nanti kalau udah selesai acaramu kamu balik lagi ke saya, tanya lagi. Ustaz nggak mau jawab seketika itu. Lalu dia ngeband ke kota besar itu. Selesai ngeband dapat fee, sowan lagi, gimana Ustaz jawabannya? Baru diterangkan dalilnya begini. Kenapa nggak dari kemarin? Kowe ndak jeglek. Kowe ndak jeglek. Dan karena hukum baru berlaku setelah seseorang memahami hukumnya. Begitu hikmah para guru-guru kita di dalam menjelaskan apa? Islam ini dengan penuh santun dan penuh pertimbangan. Wallahu taala alam bisawab. Dan ini ada hadiah nih, kalender ngang sukawruh untuk teman-teman yang belum, khusus yang belum punya dan yang bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama adalah, saya tadi ceramah apa ya? Sebutkan 2 jenis azab, gampang banget. Setelah seseorang mati, belakang pakai kacamata. Iya, Mas siapa namanya? Deki. Dari mana Mas Deki? Prambanan, silahkan Mas. Pertanyaan yang kedua. Berapa lama di Mekah Nabi mendakwahkan tauhid itu? Belakang. Jaket hitam itu pertama ngacung. 13. Mas siapa namanya? Siapa? Utri. Supri. Oh, nek Utri kan telo kae to. Telo diparut. Mas Supri dari Medan. Jazakumullahu khairan. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Oh ya teman-teman, biasakan kalau ada suara kelontang lagi pengajian itu jangan noleh. Ojo dadi wong kagetan. Eneng apa-apa jenggirat. Itu karapane dadi joyo jenggirat. Kenapa? Seolah-olah benda pecah itu lebih penting daripada informasi ilmu syar'i. Terus sing mecahke kuwi dadi isin disawang wong akeh. Apa dadak do mlirik rene. Itu namanya sifat taghaful. Pura-pura ndak tahu, pura-pura enggak dengar, fokus pada pengajian. Itu salah satu dari akhlak di dalam menuntut ilmu. Kejaba nek glodak nek wong tibon jempale, tok ora ngerti cah, ngono aja ngono. Ana wong tibon jempale kok tok ora ngerti.
Intinya semua perlu melihat situasi dan kondisi maslahat dan madorotnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.